Ya, itu tadi kesaksian dari Raditya Adiaksa selaku honorer IT di Biro Paminal Divisi Propam Polri yang menjelaskan tadi perihal permintaan dari terdakwa Hendra Kurniawan terkait backupan rekaman CCTV yang ada di ruang Paminal, di mana tadi ia menjelaskan bahwa aktivitas untuk melihat seperti apa aktivitas yang ada di ruangan tersebut pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Kita akan dalami kesaksian dari Raditya ini masih dengan pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar masih mendengar kami? Masih. Baik, Pak Ahyar, kalau kita mendengar kesaksian dari Raditya, apa mungkin yang menarik dan mungkin ada kejanggalan kah? Karena dalam kesaksian tersebut ada 2 tim berselang 1 menit, yaitu 1 minggu maksud saya, yaitu ada dari tim sus, ada Bariskrim juga meminta hal yang sama. Di kasus 2 tim berbeda di kasus yang sama, seperti apa Pak Ahyar melihatnya? Ya, satu yang harus kita tegaskan, siapakah yang berwenang, yang mempunyai landasan hukum untuk meminta rekaman CCTV itu? Itu dulu, kan ada 2 tim tadi kan. Dan kemudian untuk apa rekaman itu diminta? Ini kan perlu kita cari tuh. Apabila yang meminta tidak mempunyai landasan hukum, dasar hukum bukan kewenangan dia, tentu jelas itu melawan hukum. Dan untuk apa? Itu yang pertama, Putri. Yang kedua, katakanlah ada yang dilihat oleh saudara Aditya tadi di dalam CCTV. Kan sekarang nggak tahu ya CCTV itu masih ada atau tidak. Kalau ada tuh kan bisa di cross check juga keterangan dari saudara Aditya, bahkan itu jauh lebih mudah, mungkin bisa dilihat langsung. Nah, tapi dari keterangan Aditya tadi ada 3 orang. Yang 3 orang ini saya agak samar-samar tadi, siapa sajakah yang 3 orang Ricky Rizal, ini. ada Nah, peranannya ini kan dan Kuatma'ruf. setelah peristiwa ya, peristiwa itu kalau nggak salah kan tanggal 8, jadi malam katanya setelah peristiwa ada di sana, apa yang diperagakan. Nah, ini kan tadi saudara Aditya agak kurang jelas apa yang diperagakan itu. Apakah yang diperagakan itu misalnya bagaimana kejadian yang sesungguhnya di hari H-nya, di saat peristiwa itu terjadi, yang dilihat oleh 3 orang tadi. Saya sekali lagi, Putri tolong dijelaskan yang 3 orang ini siapa. Jangan sampai nanti menduga-duga ya. Ada Ricky Rizal, ada Baradae dan Kuatma'ruf. Oke, nah 3 ini kan ada di tempat di saat peristiwa kan? Iya. Tentu di situ peranannya itu apa, peranan di saat kejadian itu terjadi. Nah, itu mungkin apakah yang masih sesungguhnya sama atau berdasarkan yang sesungguhnya itu muncullah pemikiran, katakanlah cerita karangan baru atau rekayasa yang terjadi tembak-menembak itu. Ini yang bisa dilihat dari situ tuh. Apa langkah berikutnya setelah yang bersangkut ini memperagakan peristiwa tadi? Tentu perkiraan saya yang diperagakan adalah peristiwa di saat kejadian itu, di tempat lokasi. Kalau orang locus delictinya, kata orang hukum pidana itu, apa sih? Siapa berperanan apa? Tentu itu ya. Nanti ini gimana lanjutannya? Nah, ketika yang diperagakan situ tentu kan ada yang meminta tadi. Ini kan ada diminta oleh Brigjen HK ya. Iya. Nah, itu kan perlu ditanya juga ke Brigjen HK. Ini ke siapa diserahkan tadi, kan ada diserahkan tadi ke siapa ya? Nggak langsung ke Brigjen HK kan, kopian jadi dari melalui CCTV Brigjen HK, tadi. ya. Nah, itu ditelusuri lagi ke sana. Dibawa kemana? Diapakan? Apakah berdasarkan analisa itu nanti ada nggak pihak-pihak yang kalau begitu dibuatlah cerita begini. Nah, itu perkiraan saya di sanalah pentingnya penelusuran pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan saksi berikutnya. Ya. Ini udah runut menurut saya. Ini majelis begitu jeli, ya harusnya tentu juga jaksa ya, kita lihat jeli juga mengurut peristiwa ini. Ibarat kata ini detik per detik itu akan terbongkar ini Putri. Siapa berperan apa, untuk apa itu dilakukan, perintah siapa.
Nah, itu akan kelihatan nanti. Jadi jelas, jangan sampai nanti orang yang tidak bersalah dihukum dalam peristiwa ini. Ya, Juga jangan sampai orang yang bersalah nggak dihukum. Karena itulah tujuan dari hukum tadi. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah menghukum si pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. Ini proses dari sistem peradilan pidana. Itu juga lah tujuan dari hukum pidana, itu juga salah satu tujuan dari hukum kita. ya, Nah, ini diurut di mana ujungnya nanti akan clear semuanya, ibarat apa ya, benang. Ini dari benang yang terurai ini dilihat sambungannya kemana. Itu akan ketemu nanti titik sambungnya di mana, peranan ini apa, peranan ini siapa, lantas siapa yang harus bertanggung jawab. baik. Masih adakah selain dari dalam peristiwa pembunuhan ini misalnya, dari berlima ini, ada lagi kah yang lain? Atau selain dari yang penghambatan obstruction of justice itu yang berapa orang, ada lagi nggak peranan orang lain di dalam itu? Kalau yang tadi kan ada lagi nggak peristiwa pidana yang lain, Ya. pasal yang potensi yang dilakukan, katakanlah uang tadi kan? Ya, Jadi di sini diurut, apakah sudah cukup dua item besar pembunuhan dengan penghalang-halangi proses penyidikan penuntutan ini tadi? Ada lagi nggak tadi mengenai masalah, adakah pencurian uang orang di situ atau money laundering di situ? Siapa pelakunya? Nah, itu atau di dalam peristiwa yang ada terdakwa sekarang ini, ada lagi nggak yang lain yang belum ikut? Di belakang hari bukan berarti yang bersangkutan akan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau 340 itu kadaluarsanya itu adalah 18 tahun. Jadi masih panjang waktu untuk memproses orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. baik. Jadi hukum itu kan harus tuntas, sehingga itulah keadilan. Karena keadilan itu juga salah satu tujuan negara kita. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, itu tujuan kita bernegara oleh founding father kita. Itu juga salah satu tujuan hukum kita, itu tujuan hukum pidana, itu juga tujuan dari sistem peradilan pidana kita. Ya. Itu dambaan semua masyarakat. Ya, Pak Ahyar. Termasuk juga terhadap orang-orang yang diduga, didakwa melakukan. Kalau nggak ada bukti nanti, bebaskan mereka. Tapi kalau terbukti peranannya besar, mungkin bisa hukuman yang maksimal. Nah, inilah yang dicari dan itu yang ditunggu oleh masyarakat kita. Ini kita oleh masyarakat kita seluruh Indonesia yang menambahkan keadilan untuk semua pihak. Sekali lagi, azas praduga tidak bersalah harus kita pegang. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan, yang bersangkutan belum bisa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ke yang bersangkutan. Iya. Putri. Pak Ahyar, tapi kan ini pasalnya pasal penyertaan, melakukan ini secara bersama-sama. Apakah memang ada kemungkinan? Putus-putus ya, kok kurang jelas Putri? Iya, halo Pak Ahyar, sudah ya, jelas? Ini jelas. Iya. Jelas. Nah, pasal yang disangkakan ini kan pasal penyertaan, artinya mereka melakukan ini secara bersama-sama. Apakah memang ada kemungkinan kemudian salah satu terdakwa obstruction of justice misalnya bisa terbebas dari hukuman karena dia bukan otak dari pembunuhan ini? Dia beda, obstruction of justice ini berlepas dari mengenai masalah pembunuhan. Ini kan orang menghilangkan alat bukti. Misalnya kayak tadi tuh, mengambil, siapa yang mengambil ini, yang berwenang atau tidak. Kalau dia nggak berenang, itu jelas melawan hukum. Itu berpotensi pasal didakwakan ke dia akan terkena. Nah, di dalam penyertaan ini tadi, ini kalau saya nggak salah itu didakwakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 1. Ada 3 si pelaku di situ, pembuat, kalau istilahnya dader, bahasa Belandanya pembuat itu. Ada orang yang melakukan pleger, ada orang yang menyuruh melakukan doenpleger, ada orang yang turut serta melakukan medepleger atau mededader. Nah, 3 hal ini nanti. Siapakah yang menyuruh? Kalau yang menyuruh, yang disuruh, kalau itu kewenangannya, kita lihat, dia nggak akan kena. Yang dimintai pertanggungjawaban pidana di sini adalah orang yang melakukan. Kalau orang yang menyuruh ini, Putri, dia nggak melakukan secara fisik. Peristiwa pidana enggak, dia hanya menyuruhkan aja, peranannya nggak ada di situ. Secara fisik yang lain melakukan. Nah, orang yang melakukan ini
yang pada hakikatnya yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh. Orang yang disuruh tidak diminta pertanggungjawab. Apa itu? Tidak bisa dia orang yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Yang pertama, kalau dia ada gangguan kejiwaannya. Misalnya orang menyuruh orang yang ada gangguan jiwa untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, katakan begitu. Ini yang menyuruh diminta pertanggungjawaban. Itu diatur dalam pasal 44 KUHP kita. Baik. Yang kedua adalah dia terpaksa, ada orang yang memaksa, kamu lakukan itu. Dia terancam, baik secara fisik maupun juga secara psikis, dia lakukan. Yang melakukan nggak akan dimintai pertanggungjawaban pidananya, yang menyuruh yang akan dimintai. Ini dasarnya adalah pasal 48 yang dikenal dengan KUHP kita, yang kenal dengan overmah, upaya paksa. Yang ketiga adalah perintah jabatan atau perintah atasan. Itu diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 adalah perintah atasan yang sah. Dia nggak akan dipidana orang yang melakukan perintah, yang memerintah yang diminta pertanggungjawaban, yang menyuruh tadi. Dalam Yang hal ini ayat 2-nya itu adalah kalau dianggap siapa, itu ternyata bukan ruang lingkup jabatan, nggak sah. Tapi dia mengira itu sah, dia bisa juga dilepaskan dari segala tuntutan. Nah, ini yang ketiga bentuknya tadi adalah orang yang turut serta melakukan. Beda dengan orang yang melakukan tadi, dia memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Sementara orang yang turut serta ini, dia tidak harus memenuhi semua unsur pasal. Dia hanya sebagian saja. Tapi dia turut berperan di dalam terwujudnya suatu peristiwa itu tadi. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Katakanlah yang kasusnya dari RR beberapa hari yang lalu ya, dia kan diminta oleh Pak Sambo melakukan eksekusi, dia nggak berani, Pak Sambo minta, kamu tolong panggilkan Eliezer ya, dia panggil. Nah, apakah ini termasuk dia bagian dari mata rantai, apakah masuk dia nanti yang melakukan, turut melakukan, atau dia orang yang disuruh melakukan. Nah, itulah nanti perdebatan oleh penasihat hukum, jaksa, dan akhirnya akan diputus oleh pengadilan. Jadi yang turut serta ini, peristiwa pidana itu terjadi, tindak pidana terjadi, kejahatan terjadi, terwujud, peranannya banyak orang yang melakukan. Nah, ini berbeda dengan gabungan tindak pidana. Ada juga gabungan tindak pidana, itu pasal 63, 64, 65 Kitab 6. Gabungan tindak pidana pelakunya satu, tapi dia melakukan banyak tindak pidana. Beda dengan penyertaan ini tadi, tindak pidananya satu, pelakunya lebih dari satu. Itu biar masyarakat ini, Putri, paham bedanya turut serta, penyertaan dengan yang gabungan tindak pidana. Iya, Pak Ahyar, kalau dalam Putri, konteks kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini yang tadi sudah disampaikan soal turut serta penyertaan, bisa dijelaskan lagi untuk konteks pembunuhan ini seperti apa? Ya, dalam konteks pembunuhan ini tadi kan seperti itu. Kita ke 338, 340 yang untuk subsidiar 338. Ini ada peristiwa, ini jelas peristiwa pidana. Meninggalnya seseorang ini dilarang. Yang dikatakan tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, terhadap pelanggarannya itu diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Itulah tindak pidana, itulah peristiwa pidana. Dalam hal ini meninggalnya seseorang yang kita sebut dengan pembunuhan, ini jelas dilarang. Kalau direncanakan, dia 340 bisa ancaman hukumannya adalah pidana mati. Kalau 338 tidak direncanakan spontan, itu bisa 15 tahun pidananya. Nah, di mana turut sertanya? Di sini tadi, ada nggak sampai meninggalnya seseorang itu peranan dia berperan apa di situ? Ikut nggak dia di situ? Misalnya dia hanya menyiapkan senjata misalnya, itu kan ada peranan juga. Tinggal dilihat nanti apakah ini dia turut serta pasal 55 atau nanti akan ke pasal 56. Ini ada peranan, itu diperdebatkanlah nanti itu tempatnya. Kalau pasal 56 dia nggak ingin terwujudnya suatu peristiwa pidana, itu sebenarnya peranannya, bantuannya itu nggak signifikan. Itu contohnya, Putri, misalnya dia menyediakan senjata atau dia peranan-perannya yang lain lah. Seperti tadi kan ada bertiga di tempat, nggak tahu kita di dalam CCTV itu tiga itu di saat kejadian itu apa? Apakah ada yang memegangan yang lain, ada yang melihat orang lain misalnya,
sesuai kaidah, oi, dibagi tugas. Itu bisa juga. Misalnya si A, coba kamu lihat, pastikan pintu udah ditutup, misalnya nggak ada orang yang lewat. Misalnya coba kalau ada orang lihat kasih kode nanti. Oh kalau nggak ada kode dari dia baru dilaksanakan eksekusi gitu kan ada. Ada yang megangin atau ada yang ngajak ngobrol, ada apa pura-pura. Nah itulah peranan-peranan itu tadi. Ketika peristiwa, sebelum peristiwa terjadi, di saat peristiwa terjadi, setelah peristiwa terjadi, apa sih dilakukan oleh siapa? Atau siapa melakukan apa? Itu akan dilihat nanti. Baik. Turut sertakah dia di dalam bentuk penyertaan pasal 55 atau dia hanya membantu yang pasal 56. Nah, itulah nanti yang akan didiskusikan oleh jaksa dan penasihat hukum, tentu pasti akan bertolak belakang nanti hakim yang akan memberikan putusan peranannya ini sebagai pelakukah atau orang yang membantukah atau nggak ada apa-apa sama sekali. Baik. Itu Putri. Ya, Pak Ahyar, kalau kita melihat Richard Eliezer ini kan sebagai eksekutor, kemudian ia menjadi justice kolaborator dalam kasus ini di pasal penyertaan ini, bagaimana Pak Ahyar melihatnya? Apakah bisa meringankan hukuman dengan ia menjadi Saya nggak bisa justice dengar, Putri. kolaborator? Pak Ahyar, halo, sudah bisa mendengar suara saya? Nah, sekarang baru dengar. Baik, Pak Ahyar, Richard Eliezer ini kan merupakan eksekutor Hilang pembunuhan. lagi. Baik, Pak Ahyar. Halo Pak Ahyar. Iya. Ya, Pak Ahyar, sudah jelas ya Pak Ya. suara saya? Baik. Nah, Nah, ini bagus sekali nih. Richard Eliezer ini Ya. adalah eksekutor pembunuhan Brigadir Joshua, kemudian ia mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, dalam perkara ini apakah justice kolaboratornya ini nantinya bisa meringankan Richard Eliezer? Ya, harus. Karena itu oleh suatu ada surat edaran Mahkamah Agung itu nomor 4 kalau nggak salah tahun 2011. Dia ini kalau orang yang jadi justice kolaborator, dia hukuman yang paling ringan kalau dia terbukti di situ. Dia paling ringan hukumannya terhadap itu, harus dia mendapat keringanan hukuman. Itulah bedanya dengan orang, karena peranannya dia adalah kalau nggak ada dia nggak bisa pelaku yang utamanya bisa ketahuan. Nah, inilah yang dibungkap. Ini yang diberi suatu keistimewaan oleh hukum kita. Memang ini belum diatur dengan tegas dalam undang-undang kita, tapi sudah ada panduannya dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ini perlu diperhatikan benar. Jadi sangat dimungkinkan. Tinggal sekarang ini bagaimana penasihat hukum dari saudara Richard, apakah di saat itu dia orang yang turut melakukan tadi, apakah ada yang menyuruh atau dia yang disuruh, atau dia turut serta dalam bentuk dia turut serta medepleher tadi, atau dia hanya dunpleher karena ada yang nyuruh, dia melakukan karena ada disuruh. Kalau ada yang disuruh tadi, konstruksi di situ menyuruh, orang yang menyuruh yang kena, yang disuruh nggak kena. Oke, berarti itu yang Richard saya Eliezer katakan tadi. Ada 3 pasal yang ada dalam KUHP kita, pasal 44, tentu pasal 44 nggak mungkin lah ya saudara Richard, karena masih sangat sehat, sangat baik. 44 itu adalah orang yang kena gangguan jiwa. Kemudian 48 karena ada terpaksa dia melakukan itu. 49 karena ada perintah jabatan atau atasan. Jadi ada 3 pasal di dalam KUHP kita memungkinkan orang yang melakukan itu tidak dituntut secara pidana. Inilah yang dikenal dengan dasar-dasar penghapus pidana, strafrechtlichen Grund. Jadi dasar-dasar penghapus pidana itu bisa dia nanti dilepaskan hukuman. Terbukti dia melakukan tindak pidana, tapi karena ada dasar-dasar penghapus pidana, dia akan dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Landasan di dalam KUHP kita ada pasal 191 ayat 2 KUHP kita di situ, Putri. Baik, kemungkinan dikurangi hukumannya atau ada kemungkinan mungkin terbebas dari hukum Richard Eliezer dalam statusnya justice kolaborator ini? Itu tadi saya bilang, sejauh mana dia ketika peristiwa itu terjadi. Apakah dia karena memang itu perintah atasan? Dasarnya ini kan yang selama-lama ini yang ini oleh penasihat hukum Richard ya, karena ada perintah jabatan. Atau mungkin karena dia terpaksa.
Kalau dia Baik. tidak lakukan misalnya terancam kondisi dia, nyawanya terancam misalnya entah apa yang lain, itulah tentu itu akan ditanya nanti ketika yang bersangkutan diperiksa. Baik, Yang baik, menilai nanti, baik, perkiraan dugaan tentu adalah kalau penasihat hukum dia akan mengusahakan landasan hukum yang maksimal manfaatnya terhadap kliennya. baik, Sepanjang ada landasan hukum itu adalah sangat wajar sekali. Nah, baik, tentu baik, juga jaksa nanti akan lihat benar enggak apa yang dikemukakan oleh Richard ini bisa dia dibebaskan dari tuntutan atau dia hanya diperlakukan Anda tetap sebagai pelaku, bukan enggak berlaku orang yang menyuruh dengan yang disuruh di situ, karena dia berfungsi sebagai justice kolaborator dan itu sudah sah diterima oleh LPSK, hukumannya nanti menurut surat edaran Mahkamah Agung itu dialah hukuman yang paling ringan baik, di baik, antara yang lain. Kalau baik. terbukti semua nih ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News kasus Sambo. Terima kasih, selamat siang Pak Ahyar. Selamat siang Putri.